Pemirsa, banjir masih menggenangi wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah selama sepekan terakhir. Curah hujan tinggi membuat sungai Silugonggo meluap merendam 9.000 rumah warga yang tersebar di 112 desa hingga kedalaman 1 meter. Akibatnya warga di desa Mustoko Harjo, Kecamatan Pati terpaksa beraktivitas menggunakan perahu. Banjir membuat kendaraan warga tidak dapat melintas dan aktivitas lumpuh total. Dalam keseharian, warga menggunakan perahu untuk beraktivitas. Meski pemerintah desa telah menyiapkan posko pengungsian, sebagian warga memilih bertahan di rumah masing-masing. Salah satunya Sriatun, warga desa Mustoko Harjo. Bersama keluarganya, ia menggunakan perahu untuk keluar masuk kampung menuju jalan utama yang tidak terendam banjir. Perahu itu digunakan untuk mencari makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasalnya, hingga kini warga terdampak banjir masih minim mendapatkan bantuan logistik untuk kebutuhan sehari-hari. Warga sangat membutuhkan bantuan logistik karena tidak dapat bekerja selama banjir melanda. Banjir bukan kali pertama terjadi di wilayah ini. Banjir besar terakhir tercatat terjadi pada tahun 2020 lalu. Sementara Bupati Pati Sudewo meninjau langsung warga terdampak banjir. Bersama dengan rombongan, Sudewo menyusuri permukiman warga menggunakan perahu. Pihaknya meminta masyarakat yang rumahnya terendam cukup parah untuk mengungsi dan akan dibantu Pemkab Pati untuk kebutuhannya. Berapa meter? Yang terdalam Ya, 75 ya? ya Bu ini nggak mengungsi kenapa Bu? nggak ngungsi karena itu kan di belakang ada rumah dapur yang Tinggi, tinggi. belum masukkan ya. Ya, jadi barang-barang tak masukin di dapur. Nggak ngungsi. Kalau gunakan perahu ini biasanya untuk aktivitas apa Bu? Ya untuk aktivitas kalau keluar sana, kalau keluar misalnya itu mau ke cari makan atau mau makan lele itu. Termasuk yang berada di bertahan di wilayah kampungnya masing-masing sekitar 9.000-an rumah yang menyebar di 12 kecamatan. 9.000-an rumah. Itu data dari terakhir kemarin sore. Kalau wilayah kecamatan ada berapa Pak? 12 kecamatan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi di Pati hingga siang hari ini, sudah ada jurnalis Berita 1 Jamal Rizky yang akan melaporkan langsung dari lokasi yang terdampak banjir. Ya, selamat siang jamaah. Bagaimana kondisi di sana? Apakah banjir ini masih bertahan dengan ketinggian yang cukup tinggi atau ini sudah mulai berangsur surut jamaah? Ya, selamat siang Nesrina juga Dev. Berita 1 hingga sampai siang hari ini banjir masih melanda area permukiman di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dalam pantauan kami beberapa hari terakhir hingga sampai saat ini banjir belum ada tanda-tanda surut. Banjir malah di sejumlah titik justru alami peningkatan debit air, di mana kondisi ini dikarenakan memang hingga sampai saat ini pada detik ini kami melaporkan cuaca gerimis masih mengguyur di Kabupaten Pati. Selain itu sesekali diguyur hujan dengan intensitas lebat. Meski demikian kondisi saat ini memang berbeda dengan kondisi beberapa hari yang lalu. Memang curah hujan yang cukup sangat deras mengguyur wilayah Kabupaten Pati dan sekitarnya, utamanya di wilayah pegunungan lereng Muria yang membawa air begitu besar dan membanjiri area permukiman warga. Perlu kami sampaikan hingga sampai saat ini dampak bencana hidrometeorologi ini berdampak pada 127 desa yang tersebar pada 121 kecamatan, di mana 112 desa diantaranya itu pada 12 kecamatan terdampak banjirnya, di mana sisanya terdampak dari tanah longsor yang tersebar di area lereng Gunungan Muria. Hingga sampai saat ini banjir masih cukup dalam ini membuat memaksa masyarakat di Kabupaten Pati terpaksa harus menggunakan perahu untuk keluar masuk untuk wilayah yang terdampak banjir cukup parah. Di antaranya di wilayah Kecamatan Gasis dan Kecamatan Juwana. Hingga sampai saat ini pun masyarakat masih sebagian masih bertahan di rumah mengingat kondisi banjir di wilayah kali di mereka. Informasinya sudah beberapa kali terjadi setiap tahun ketika musim hujan. Namun kondisi saat ini memang kondisi terparah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Begitu, Medina. Oke, jamaah, ini kalau kita melihat kondisi di belakang Anda, air masih ada
boleh dibilang cukup tinggi, tapi juga ada percikan-percikan air. Artinya sepertinya di sekitar Anda memang masih hujan. Apakah ini yang kemudian membuat banjir masih belum surut juga sampai sekarang? Atau mungkin ada faktor-faktor lain yang juga membuat banjir ini masih cukup tinggi? Ya memang benar Dev, terkait banjir yang menggenangi area Kabupaten Pati ini sendiri. Selain curah hujan yang masih tinggi seperti di layar kaca masih gerimis saat ini, kiriman air dari lereng Gunung Muria, faktor yang lain menjadi dampak banjir berlangsung cukup lama dan malah justru bertambah sampai saat ini hingga hampir sepekan saat ini karena sungai besar, ya ini sungai besar, Sungai Silugombo atau Sungai Juwana yang melintas di Kabupaten Pati ini meluap, di mana luapan sungai ini dikarenakan sedimentasi dan sungai itu perlunya ada langkah lebih lanjut terkait normalisasi dari Sungai Juwana agar kondisi bencana yang menghinggapi masyarakat Kabupaten Pati ini segera berlarut. Di mana memang ada harapan masyarakat, yakni Sungai Juwana ini agar dapat dinormalisasi secepatnya, begitu. Oke, jamaah, normalisasi sungai ini merupakan jangka panjang dalam solusi banjir yang terjadi di Kudus dan juga Pati, begitu jamaah. Lantas dengan banjir yang masih menggenangi kawasan Kudus dan juga Pati hingga hari ini, apa solusi nyata atau solusi konkret untuk jangka pendek agar banjir segera surut yang sudah dilakukan oleh Pemda setempat, jamaah? Ya, perihal jangka pendek terkait penanganan banjir yang kali ini memang upaya pemerintah Kabupaten Pati sendiri sudah berupaya melakukan mengevakuasi masyarakat ke sejumlah titik posko pengungsian agar kebutuhan dasar logistik masyarakat terdampak banjir terpenuhi, di mana warga diminta untuk mengungsi ke sejumlah tempat aman yang sudah disiagakan di sejumlah titik, mengingat debit air di permukiman sejumlah titik ada mencapai hingga 2 meter, di mana selain memenuhi kebutuhan masyarakat untuk logistiknya sendiri, dari Pemkab Pati sendiri sudah berupaya melakukan koordinasi lebih lanjut dengan BNPB dan pihak-pihak terkait penanganan banjir yang merendam area wilayah kali ini, di mana informasi yang kami terima dalam penanganan banjir kali ini memang curah hujan jadi faktor di wilayah kali ini, di mana BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan upaya dengan melakukan OMC operasi modifikasi cuaca di sekitaran area wilayah Mulia Raya yang mencakup dari Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Jepara di sekitaran itu, di mana memang beberapa hari terakhir memang berbeda dengan kondisi curah hujan sebelumnya yang cukup deras sekali, dan saat ini beberapa hari terakhir gerimis dan sesekali hujan deras, namun berbeda dengan kondisi beberapa waktu yang lalu. Begitu, Nisrina. Baik, terima kasih atas informasinya, jurnalis Berita 1 Jamaah Rizky. Utamakan keselamatan dan juga kesehatan selama bertugas, dan selamat kembali bertugas, jemaah.